warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang sekarang. Ketiga kalinya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Susan Ayu Amelia, NIM 3119009. Di sini saya akan mengulas kembali kisah sejarah Nabi Muhammad SAW mengenai suri tauladan Rasulullah sebelum wafat. Ketika dakwah sudah semakin sempurna dan Islam sudah bisa mengendalikan keadaan, muncullah tanda-tanda perpisahan Rasulullah dengan kehidupan. Tanda-tanda tersebut itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun perkataan Rasulullah. Dari mulai permulaan Rasulullah SAW itu sakit, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah menderita sakit kepala dan merasakan sangat panas. Begitu seterusnya, beliau itu menderita selama 13 atau 14 harian. Akan tetapi beliau ini tetap mengimami sholat berjamaah. Di minggu terakhir, Rasulullah sakit kian parah. Beliau bertanya kepada istri-istrinya, "Di mana giliran saya besok?" Lalu mereka memahami maksud dari Rasulullah dan mereka pun mengizinkan Rasulullah untuk tinggal di mana. Lalu kemudian Rasulullah itu memilih untuk tinggal bersama Aisyah. Selama di sana, Aisyah pun mendoakan untuk perlindungan Rasulullah agar Rasulullah itu cepat sembuh. Selama di sana, Aisyah membacakan surat-surat yang berisi perlindungan, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, dan doa-doa yang dia dapatkan dari Rasulullah. Kemudian dia tiup dan diusapkan ke tubuh Rasulullah dengan tangannya. 5 hari sebelum meninggal, panasnya Rasulullah itu makin bertambah, sakitnya makin keras. Beliau meminta para sahabatnya untuk menyiramkannya. Kemudian para sahabatnya itu melakukannya apa yang diinginkan oleh Rasulullah tersebut. Hingga Rasulullah itu sampai berkata, "Cukup, cukup." Ketika itu beliau merasakan sakitnya itu membaik. Maka beliau itu masuk ke masjid dengan kepala diikat. Kemudian duduk di atas mimbar dan berkhutbah di hadapan orang-orang yang mengelilingnya. 4 hari sebelum Rasulullah itu wafat, tepatnya itu pada hari Kamis, Rasulullah ini merasakan betapa sakitnya rasa yang dideritanya itu. Beliau berkata, "Mari berkumpul, akan saya tuliskan wasiat untuk kalian, agar kalian ini tidak sesat setelah itu." Akhirnya Rasulullah itu sempat berwasiat 3 hal. Yang pertama itu mengeluarkan Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin, dan juga Jazirah Arab. Yang kedua, melanjutkan kembali pengiriman para utusan sebagaimana yang telah beliau ini lakukan. Yang ketiga, perawinya ini lupa. Kemungkinan adalah wasiat berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, ataupun meneruskan pengiriman pasukan Usama, dan wasiat tentang sholat atau memperhatikan budaknya. Meskipun sakit parah, Rasulullah ini tetap sholat sebagai imam pada hari itu. Beliau masih sempat sholat maghrib sebagai imam dengan membaca surat Al-Mursalat. Namun pada waktu Isya, sakitnya semakin berat sehingga dia tak kuasa lagi untuk keluar. 2 hari sebelum wafat, pada hari Sabtu, Rasulullah ini merasakan sakitnya terasa ringan. Maka diapit oleh 2 orang. Beliau keluar untuk
sholat duhur, sementara itu Abu Bakar sedang mengimami sholat. Ketika Abu Bakar melihat Rasulullah, maka Abu Bakar pun berusaha mundur. Namun Rasulullah ini memberikan isyarat kepada Abu Bakar, yaitu agar tidak mundur. Beliau berkata, "Duduklah saya di sampingnya." Maka Rasulullah didudukkan di sisi kiri Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah dan memperdengarkan takbir kepada makmum. Sehari sebelum wafat, tepatnya itu pada hari Ahad, Rasulullah itu memerdekakan budaknya. Beliau pun bersedekah sebanyak 9 dinar, dan senjatanya ini dihadiahkan kepada kaum muslimin. Pada malam harinya, Aisyah ini meminjam minyak untuk lampu dari tetangganya. Setelah itu, baju besinya ini digadaikan kepada orang Yahudi untuk mendapatkan 30 sua gandum. Di hari terakhir Rasulullah wafat ini, tepatnya ini pada hari Senin, ketika kaum muslimin sholat subuh dan diimami oleh Abu Bakar, Rasulullah ini membuka tirai rumahnya untuk melihat mereka. Beliau tersenyum dan tertawa. Abu Bakar mundur ke barisan sholat karena dia mengira bahwa Rasulullah ini akan sholat. Namun Rasulullah itu memberikan isyarat kepada Abu Bakar dengan melambaikan tangannya dan memberikan isyarat agar mereka meneruskan sholatnya. Kemudian beliau masuk ke kamarnya dan menutup tirai rumahnya kembali. Di saat waktu duha tiba, Rasulullah ini memanggil Fatimah dan membisikkannya. Kemudian dia pun menangis. Dan kemudian Rasulullah itu membisikkan Fatimah untuk kedua kalinya. Dan Fatimah tersebut itu tersenyum. Rasulullah ini memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwa dia adalah pemimpin wanita di alam ini. Kemudian Rasulullah memanggil kedua cucunya yang bernama Hasan dan Husain dan mencium keduanya lalu berwasiat kepadanya. Kemudian beliau pun memberikan nasihat dan pesan-pesannya kepada istri-istrinya. Sakit Rasulullah ini makin parah. Beliau tak lupa pula berwasiat kepada kaum muslimin. Pada sakaratul maut, Rasulullah ini berada di pangkuan Aisyah. Saat itu Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa siwak. Rasulullah memandang ke arahnya. Kemudian Aisyah ini berkata kepada Rasulullah, bertanya, "Mau aku ambilkan siwak untukmu ya Rasulullah?" Karena dia tahu bahwa Rasulullah ini menyukainya dan kemudian beliau ini mengambilkannya. Tanda bahwa Rasulullah ini setuju. Lalu digosokkannya siwak tersebut ke dalam mulut Rasulullah. Di hadapan Rasulullah ini terdapat air dalam sebuah wadah. Beliau memasukkan kedua tangannya dalam wadah tersebut, kemudian mengusapkan ke wajahnya dan berkata, "La ilaha illallah, innalil mauta lisakarat." Setelah beliau siwak, kemudian mengangkat tangannya dan jarinya dan juga matanya memandang ke arah langit. Bibirnya ini bergerak-gerak. Aisyah berusaha mendengarkannya. Beliau mengucapkan Quran surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Beliau mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Dan kemudian beliau ini lemas dan akhirnya nyawanya pun terpisah dari tubuhnya. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu duha, tepatnya itu pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tepatnya itu pada saat Rasulullah usia 63 tahun lebih 4 hari. Dari kisah tersebut yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa walaupun Rasulullah ini sakit, akan tetapi beliau tetap mengimami sholat berjamaah. Dari sikap Rasulullah SAW tersebut, kita sebagai umatnya itu setidaknya meneladani sikap beliau. Seberapa banyak ujian yang telah Allah berikan kepada kita,
kita harus menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, terutama dalam beribadah sholat. Kita juga harus belajar menjadi suri tauladan yang telah Rasulullah ini contohkan. Kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.